Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring IPA kelas 8. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Ini adalah peta konsepnya, ya, bisa dibaca. Oke, masih peta konsep. Ya, berdasarkan letaknya, tulang keras itu ada sebagai pembentuk tengkorak, pembentuk badan, dan pembentuk anggota gerak. Selain itu, ini berdasarkan bentuknya. Nah, bentuknya tulang keras itu bisa berbentuk seperti tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Selanjutnya, jaringan ikat. Komponen dari jaringan ikat ini terdiri dari sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi gerak dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, dan sendi geser. Pengertian rangka. Rangka merupakan sistem penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Biasanya, rangka ini tersusun dari kalsium dan fosfat. Ini adalah rangka tubuh manusia, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, ini ya, namanya tengkorak. Ini adalah bagian badan sampai sini. Dan ini adalah anggota gerak, ada 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Rangka manusia terdapat di dalam tubuhnya, sehingga disebut rangka dalam atau endoskeleton, karena terbungkus oleh daging, maka disebut rangka dalam. Sedangkan pada hewan-hewan tertentu itu ada rangka luar yang disebut dengan exoskeleton. Contohnya pada kepiting, pada udang, ya itu contoh exoskeleton. Kemudian apa sih fungsi rangka? Rangka memiliki beberapa fungsi, antara lain melindungi organ-organ tubuh yang penting dan lunak seperti otak, jantung, paru-paru, dan mata. Yang kedua, fungsinya tempat melekatnya otot-otot rangka serta tempat pembentukan sel darah merah. Komponen rangka ini terdiri dari tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini banyak mengandung zat perekat yang tersusun atas protein, sedangkan zat kapur dan fosfatnya, yaitu kalsium karbonat dan kalsium fosfat, hanya sedikit, sehingga tulang rawan itu bersifat lentur. Kemudian jaringan ikat, kemudian tulang keras atau osteon, berasal dari tulang rawan. Antar selnya banyak terdapat zat kolagen, kemudian zat kapur dan fosfornya meningkat sehingga bersifat keras. Macam-macam tulang. Jumlah tulang penyusun rangka manusia lebih kurang 206 buah. Tulang tersebut dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, tempat tulang itu berada, dan jenisnya. Berdasarkan bentuknya, tulang pada manusia itu ada tulang pipih, ini ciri-cirinya. Kedua ujungnya membesar seperti bonggol, di dalamnya berisi sumsum merah. Contoh yang termasuk tulang pipa,
adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari kaki, dan ruas-ruas jari tangan. Ini contohnya, ya, tulang pipa bentuknya panjang dan besar. Tulang pendek, ciri-cirinya bentuknya bulat pendek, di dalamnya berisi sumsum merah. Contoh tulang pendek dalam tubuh manusia itu adalah tulang pergelangan tangan dan tulang ruas-ruas tulang belakang. Ini contohnya ruas-ruas tulang belakang, ya, dan pergelangan tangan. Yang ketiga adalah tulang pipi. Ciri-cirinya di dalamnya berongga seperti spons atau karet busa, berisi sumsum merah sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Contoh tulang pipi itu adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang usus, dan tulang tengkorak. Semua tulang tengkorak itu adalah tulang pipih. Ini salah satu contoh tulang pipih. Ini adalah tulang belikat, ya, contohnya ini. Oke. Tulang pembentuk tengkorak tersusun atas tulang pipih yang saling sambung menyambung membentuk tempurung tengkorak. Jadi pada intinya tulang pembentuk tengkorak semuanya adalah tulang pipih. Kemudian rangka penyusun tengkorak dibedakan menjadi dua macam, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka atau wajah. Ini gambarnya tengkorak. Yang namanya tengkorak itu berarti bagian kepala saja ini, ya. Ini terdiri dari tulang ubun-ubun, itu ada dua, yaitu kiri dan kanan. Tulang kepala belakang itu ada satu. Tulang pelipis ini tepat di atas telinga. Tulang baji ini tepat di depannya telinga. Kemudian tulang tapis ini, ya, di sini. Kemudian tulang pipi dengan lengkungnya, tulang hidung, ini ada dua juga, kiri dan kanan. Tulang rahang atas ada dua, kiri dan kanan. Kemudian tulang rahang bawah juga ada dua, di kiri dan kanan. Ini, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, tulang dahanya cuma satu, ubun-ubunnya dua, kepala belakang, pelipis, tapis, dan baji. Selanjutnya, ini yang bagian muka tadi, rahang atas, rahang bawah, tulang pipi dengan lengkungnya. Kemudian ada tulang langit-langit, itu berada di dalam mulut, ya, di dalam rongga mulut. Ada tulang hidung, ada dua, itu kiri dan kanan. Tulang air mata, ya, ada kiri dan kanan. Dan tulang pangkal lidah, itu berada di pangkal lidah. Kemudian tulang pembentuk badan. Yang kedua, tulang-tulang yang membentuk rangka badan terdiri dari ruas-ruas tulang belakang, kemudian tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Ini gambarnya membentuk badan. Ini semuanya terdiri dari tulang rusuk. Ini jumlahnya ada 12. Ada 7 rusuk sejati, 3 rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang. Kemudian tulang dada ini terdiri dari hulu bagian atas sendiri, kemudian ini adalah badan, dan yang lancip ini adalah taju bedang. Jadi tulang dada itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hulu, badan, dan taju bedang. Kemudian tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belikat, ya. Oke. Untuk tulang belakang, coba perhatikan di sini. Tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, ya, sama dengan ini. Kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ini antara tulang kelangkang dan tulang ekor sudah bersenyawa, sudah bersatu, ya, sehingga tidak kelihatan bentuk potongan-potongannya atau bentuk garis-garisnya. Di sini nggak kelihatan. Yang ini kelihatan, ya.
Oke, ini adalah tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul tersusun atas tulang usus ini, kemudian tulang duduk ini ya, yang lancip ini, dan tulang kemaluan. Ya, ini tulang duduk itu ini. Ya, dan ini tulang kemaluan. Tulang usus ada dua, kiri dan kanan. Ini semua bentuknya adalah tulang pipih penyusunnya. Tulang belakang tadi sudah ya. Tulang leher ada 7 ruas, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, tadi tulang dada ada 3, hulu, badan, dan taju pedang. Kemudian tulang rusuk tadi sudah kita sebutkan ya, 7 pasang rusuk sejati, 3 rusuk palsu, dan 2 pasang. Terus pasang kiri kanan itu ya, kalau sepasang rusuk melayang. Gelang bahu terdiri dari 2 tulang belikat, artinya 2 itu berarti kiri dan kanan, 2 tulang selangka, bahu sebelah kiri dan sebelah kanan. Gelang panggul terdiri dari tadi ada 2 tulang usus, itu kiri dan kanan, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Kemudian tulang pembentuk anggota gerak, ada anggota gerak atas atau tangan, terdiri dari 2 atau tulang lengan atas 2 buah, 2 itu artinya kiri dan kanan, tulang hastanya juga 2, tulang pengumpil 2, kemudian tulang pergelangan itu 2 kali 8, 2 ini adalah kiri dan kanan, tangan kiri dan tangan kanan, ada 8 buah tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan itu 2 kali 5, artinya 2 itu kiri dan kanan, dan 5 itu tulang telapak tangannya, dan tulang ruas-ruas jari tangan ada 2 kali 14, setiap kiri 14, kanan 14. Kemudian tulang anggota gerak bawah atau tungkai atau kaki terdiri dari 2 tulang paha kiri dan kanan, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering ya, tulang betis ada 2, tulang pergelangan kaki ini 7 buah kali 2 berarti kiri dan kanan, tulang telapak kaki ya, telapak kaki 2 berarti kiri dan kanan, dan tulang ruas-ruas jari kaki 2 kali 14. Ini yang anggota gerak tadi, tulang lengan atas, tulang pengumpil. Pengumpil itu yang lurus dengan ibu jari. Kalau tulang hasta ini yang lurus dengan jari kelingking, harus bisa membedakan. Ini ada 2 ya, harus bisa membedakan. Yang pengumpil lurus dengan ibu jari, yang tulang hasta lurus dengan jari kelingking. Ini tulang pergelangan tangan ya, dan ini adalah ruas-ruas jari tangan. Setiap ruas ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Hanya yang ibu jari hanya 2, sehingga jumlahnya 14 bukan 15. 4 kali 3 12 ditambah ibu jarinya 2 jadi 14. Sama juga dengan yang anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha ada kiri dan kanan ya. Kemudian tulang tempurung lutut ini ada 2 kiri dan kanan, tulang betis, betis itu yang bagian belakang ya. Kemudian ini tulang kering yang keras dan yang kelihatan dari depan atau biasa disebut dengan garis itu ya. Kemudian tulang pergelangan kaki ini, tulang telapak kaki ada 5, 2 kali 5, dan tulang jari kaki ya, itu ada 14. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.